Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi grade 11. Kami akan melaporkan hasil identifikasi kami tentang masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia selama pandemi COVID-19. Video ini kami buat sebagai tugas mata pelajaran ekonomi mengenai bab 2 tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bersama saya Agrilia Kartika Dan saya Immanuel Joseph Rajo. Mari simak laporan kami selengkapnya. Audio Jungle. Pembangunan ekonomi di negara berkembang yang memiliki tingkatan pertumbuhan penduduk yang tinggi menghadapi masalah akut tentang pengangguran. Selain itu, tenaga kerja yang tidak terampil, yang biasanya bekerja dengan alat tradisional, tidak dapat meningkatkan produktivitas, belum lagi tingkat pendidikan yang rendah, membuat mereka mengalami kesulitan untuk mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Masalah-masalah yang belum tuntas teratasi tersebut kini semakin bertambah buruk dengan datangnya pandemi COVID-19. Dari artikel yang kami baca, ada banyak masalah yang muncul di sektor pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Di antaranya adalah 1. Tren konsumsi rumah tangga menurun. 2. Andil ekspor bersih pertumbuhan menurun. 3. Daya saing Indonesia menurun. 4. Dana desa bermasalah. 5. Literasi digital rendah dan kurangnya perlindungan pemerintah. 6. Penerimaan pajak jauh dari target. Di sini kami akan mengidentifikasi 2 saja dari 6 masalah yang kami temukan dalam artikel yang kami baca. Audio Jungle. Tren konsumsi rumah tangga menurun. Kalangan pedagang di pusat pembelanjaan menyatakan omset penjualan mereka menurun sehingga 50% akibat sepinya pengunjung sejak wabahnya COVID-19. Sebagai upaya meningkatkan konsumsi rumah tangga yang tengah berdampak pandemi tersebut, ada beberapa saran sebagai pencegahan masalahnya. 1. Memfasilitasi rumah tangga yang punya pendapatan stabil untuk memiliki keinginan konsumsi. Langkah ini bisa dilakukan misalnya dengan dukungan cicilan 0% untuk belanja, kupon belanja untuk kelas rumah tangga miskin dan rentan, sarana prasarana, protokol kesehatan di pusat pembelanjaan, dan festival rutin berkaitan belanja. 2. Mendorong aktivitas masyarakat tanpa meninggalkan protokol kesehatan. 3. Menghindari bias informasi yang menimbulkan pesimisme aktivitas ekonomi. 4. Memperhatikan skema keuangan negara fleksibel di masa pandemi. Ini bisa dilakukan dengan kebijakan exlauge yang mampu menstimulus ekonomi dan penyederhanaan administrasi belanja barang atau jasa. Audio Jungle. 2. Andil ekspor bersih pertumbuhan menurun. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Dunia ekspor-impor di negara kita pun menjadi lesu. Untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia, ada beberapa saran sebagai pemecahan masalahnya. 1. Meningkatkan riset dan pengembangan produk Indonesia.
dengan pembinaan berupa pelatihan dan pemberian bantuan finansial kepada UMKM sebagai bentuk usaha yang memiliki proporsi sebesar 99,9% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia, dengan harapan UMKM bisa menyediakan produk yang layak untuk diekspor. 2. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur. Dengan berinvestasi pada infrastruktur yang padat karya akan memberikan manfaat, di antaranya penyerapan tenaga kerja yang akan mengurangi pengangguran, meningkatnya wisatawan mancanegara untuk berwisata di Indonesia. Audio Jungle. Jadi kesimpulannya yang dapat diambil adalah untuk bisa meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi harus ada kerjasama antara masyarakat sebagai pelaku utamanya dan pemerintah yang membimbing dan memfasilitasikan sehingga pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Demikianlah laporan identifikasi kami tentang masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Kami mohon undur diri.